Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pernyataan Satgas Waspada Investasi yang dalam hal ini diutarakan oleh ketuanya, yaitu Bapak Tonggam Lumban Tobing di awal minggu ini pada hari Senin. Ya, menarik pernyataannya. Nah, di sini saya kutip dari seputarcibubur.com. Kita lihat beritanya di sini, ya kan? Di sini seputarcibubur.com, judul beritanya katanya tegas. SWI minta investasi bodong wajib kembalikan kerugian masyarakat. Investasi bodong banyak kan ya? Fitup investasi bodong, ya kan? Banyaklah. Terutama yang terakhir-terakhir ini robot-robot trading bodong juga, money game Ponzi. Ya. Nah, jadi menarik ini. Menurut saya benar-benar menarik ini. Karena pernyataannya ini tegas katanya ya. SWI minta investasi bodong wajib. Catat, wajib kembalikan kerugian masyarakat. Iya, ini baru nih Senin 24. Beritanya Selasa 23 Mei. Tapi pernyataannya Senin, nanti kita lihat ya. Nah, di sini menurut seputarcibubur.com, ini menarik juga ya nama situsnya ya, Seputar Cibubur. Apakah skopnya beritanya hanya di seputar Cibubur? Rasanya enggak lah. Rasanya ini untuk nasional. Tapi oke lah, ini kan cuman sekedar nama gitu ya. Di sini dikatakan Satgas Waspada Investasi atau SWI tidak pernah melarang para pelaku investasi yang telah di-stop kegiatannya untuk mengembalikan dana nasabahnya. Betul. Memang SWI tidak pernah melarang. Ya. Dia tidak pernah melarang, dia cuma menyetop kegiatan investasi bodong. Ya, jadi benar ini pernyataannya bahwa SWI tidak pernah melarang para pelaku investasi yang telah di-stop kegiatannya untuk mengembalikan dana nasabahnya. Siapa saja yang paling besar, misalnya Fitup. Kemudian robot-robot trading yang sudah di-stop dan bertumbangan seperti siapa itu? Net89, ATG dan ATC. Kemudian DNA Pro, siapa lagi? Viral Blast, Fahrenheit, Evotrade dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian bahkan di sini SWI secara tegas, catat lagi ya, secara tegas meminta setiap entitas yang telah di-stop kegiatannya wajib mengembalikan kerugian masyarakat. Ini kan bahasa dari sebuah situs ya. Saya nggak dengar langsung, tapi di bawahnya ada nih sebentar. Tapi di sini dulu nih saya mau bahas nih. Ini menarik nih ya. Dikatakan, ini kan kutipan secara tidak langsung. Di bawahnya ntar kita lihat yang kata-kata eksplisitnya. Secara tegas meminta. Nah, kalau secara tegas tapi cuman minta, konsekuensi hukumnya apa ya? Memang SWI tegas. Tegas apa? Meminta. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Kalau sudah tegas meminta tetapi tidak dieksekusi. Iya dong. Kalau cuma tegas meminta, ya seperti biasalah. Anak saya juga bisa dengan tegas meminta gitu ya. Supaya entitas yang telah di-stop investasi bodong, robot trading atau apapun namanya itu, segera kembalikan dana masyarakat yang telah dirugikan. Bisa. Siapapun bisa dengan tegas meminta. Selama permintaan yang tegas itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Kan cuma minta. Konsekuensi hukumnya apa kalau tidak dipenuhi? Gitu kan? Iyalah. Kalau enggak ya percuma aja statementnya tegas, meminta. Tapi kalau nggak dipenuhi gimana? Oke lah, kita lanjut yang di bawahnya ya. Ini pernyataannya yang seperti saya baca ini kelihatannya eksplisitnya. Kita dengar ya ini ya, saya bacakan ya.
setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi diperintahkan. Wah, ini kan statementnya sudah eksplisit ya. Untuk mengembalikan kerugian masyarakat, kata Pak Tonggam di Jakarta Senin 23 Mei 2022. Sekali lagi ya, setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Kata Pak Tonggam di Jakarta Senin 23 Mei 2022 yang lalu. Baru beberapa hari ya kan? Nah, pertanyaannya lagi. Ini kan statement eksplisit ya, yang kalau saya lihat ini seakan-akan benar-benar mengutip pernyataan Pak Tonggam. Kita asumsi ini benar lah gitu ya. Diminta, diperintahkan, catat ya, diperintahkan untuk mengembalikan. Jadi SWI memerintahkan siapa? Ialah bos-bos investasi ilegal kayak VTube dan yang lain-lain itu, termasuk robot-robot trading. Diperintahkan. Jadi Satgas Waspada Investasi SWI ini memerintahkan. Pertanyaannya sekali lagi, ini kan sudah eksplisit ya. Kalau perintah untuk mengembalikannya itu tidak dihiraukan, konsekuensi hukumnya apa? Ya kalau begini saya juga bisa memerintahkan, anak saya juga bisa memerintahkan, tapi nggak ada konsekuensi hukumnya. Iya dong. Jadi buat apa? Pertama meminta, kemudian kedua ditegaskan diperintahkan. Oke, diperintahkan. Diperintahkan kepada siapa? Ke bos-bosnya dong pasti. Loh, kalau perintah dari SWI tidak diindahkan, konsekuensi hukumnya apa? Kalau tidak ada konsekuensi hukumnya, buat apa diminta, buat apa diperintahkan? Betul atau betul? Benar atau benar? Benarlah. Iya dong. Kalau sudah minta, sudah diperintahkan, tapi tetap tidak dieksekusi sama yang dimintakan itu, sama yang diperintahkan itu nih, diperintahkan lo untuk kembalikan ya dana nih si bebek dungu. Nah, kalau yang diminta dan diperintahkan ini belaga budak gitu, konsekuensi hukum dia apa? Kalau nggak ada konsekuensi hukumnya, buat apa diminta, buat apa diperintahkan dong? Itu poin saya. Beritanya sih bagus nih, beritanya bagus banget. Cuma sekarang kita lagi menanti konsekuensi hukumnya apa. Kalau permintaan dan perintah SWI tidak digubris sama si bebek licik ini. Gimana? Iya dong. Kalau nggak buat apa bikin statement meminta dan memerintahkan? Tegas pula. Iyalah. Kalau tidak dihiraukan gitu ya, marwah dari Satgas Waspada Investasi bagaimana? Iya dong. Saya bertanya benar gitu ya. Lanjutlah. Untuk mengatasi maraknya penipuan investasi bodong, Tonggam juga mendorong aparat melakukan penegakan hukum kepada para pelaku. Nah, bagaimana Pak Tonggam dalam ini sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi mendorong aparat melakukan penegakan hukum? Apa? Tangkaplah, penjaralah, ya, kemudian sitalah. Lah, Pak Tonggam juga harus bukan hanya mendorong. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Pak Tonggam sebagai Ketua SWI mendorong aparat melakukan penegakan hukum? Bagaimana caranya SWI mendorong? Saya nggak ngerti. Kecuali Pak Tonggam juga aktif sebagai Satgas Waspada Investasi melakukan pelaporan. Karena dia sebagai Satgas boleh melakukan pelaporan mewakili masyarakat. Dia yang laporkan dong ke penegak hukum. Supaya dengan demikian baru bisa SWI mendorong aparat melakukan penegakan hukum. Lah kalau SWI sendiri tidak mau melaporkan, bagaimana aparat melakukan penegakan hukum? Itu menurut saya loh ya. Mungkin saya salah gitu ya. Tapi analisa saya, bagaimana mungkin SWI bisa dorong-dorong gitu aparat untuk melakukan penegakan hukum kalau SWI juga tidak proaktif melaporkan. Harusnya SWI turut melaporkan. Karena masyarakat sudah banyak melapor ke SWI. SWI kan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Dia punya legal standing menurut saya loh. Kalau dia tidak punya legal standing, lain kali saya bikin aja
ya investasi bodong, dipanggil, diperiksa, saya nggak mau datang. Nggak ada konsekuensi hukum. Diperiksa, saya nggak mau datang. SWI nggak bisa nahan saya. Ya kan? Loh, terus dia mendorong aparat, dia sendiri tidak melaporkan. Bagaimana bisa mendorong aparat melakukan penegakan hukum? Sorry ya, ini pendapat saya. Kalau salah, tolong dikoreksi. Tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan cerdas ya. Tapi kalau Anda coba bully-bully saya secara pribadi, langsung saya blok. Terbuka kok, Anda boleh diskusi di sini ya. Saya paling males kalau baca komen, ujung-ujungnya cuma sekedar bully gitu ya. Saya lagi mencoba membuka alam pikiran Anda semua gitu. Lanjut. Masyarakat diminta mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban, kata Tonggam. Betul, semua masyarakat diminta waspada. Kemudian, Tonggam meminta masyarakat untuk waspada segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban. Baru-baru ini juga sudah ada list investasi bodong. Salah satu adalah YouClick yang sudah pernah saya bahas. Anda bisa lihat di sini videonya ya mengenai YouClick yang sudah saya bahas. Itu diumumkan. Ya, itu waspada. Waspada. Jadi benar kan? Saya dulu yang mereview bahwa YouClick itu bodong, baru SWI bilang bodong. Ya, saya bukan bilang SWI telat sih, memang dalam kenyataan SWI suka telat gitu ya. Tapi oke lah, daripada tidak sama sekali. Tetapi setelah diumumkan sekarang ditutup nggak? Kantornya jelas. Jangan cuman sudah diumumkan, cuman diblok situsnya. Saya bilang lagi ya, anak saya juga bisa. Datengin kantornya, laporin kepada aparat, tutup gitu dong. Masa terulang lagi cuman diumumkan, ngeblok situsnya, selesai gitu. Lah, anak saya juga bisa. Oke. Lanjut. SWI juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Betul, bukan promosi ya, saya sebutlah beberapa seperti Indodax, toko kripto, dan lain-lain gitu ya. Yang dapat diakses melalui website dan tidak menggunakan pedagang fisik aset kripto ilegal. Sebenarnya sih nggak ilegal, dia legal di negaranya. Binance itu paling besar, terbesar di dunia rasanya sampai sekarang ini. FTX, Coinbase, Exchange, Huobi, dan Kraken karena tidak memiliki izin dari Bapepti. Betul, mereka kan asing, mana ada izin dari Bapepti. Tetapi bukan berarti kalau Anda punya wallet di Binance dan lain-lain itu Anda ditangkap, enggak. Tapi kalau Anda mempromosikan, yaitu Anda mempromosikan sesuatu yang ilegal, itu mungkin kena kena konsekuensi hukum. Oke? Nah, jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan serta pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id, kata Pak Tonggam. Oke lah, ini formalitas gitu ya. Tetapi kalau masyarakat sudah melaporkan dan benar, konsekuensi hukumnya dong, tindakannya dong, bukan hanya diumumkan dan memblokir situs. Kalau kantornya ada, datangi lapor ke polisi, biar langsung ditutup itu. Lah kalau berulang-ulang cuman mengumumkan dan memblokir situs, anak saya juga bisa. Mohon maaf ya kalau saya kritiknya terlalu pedas gitu. Memang betul kok. Kalau enggak, ya buat apa dong kita punya SWI? Oke? Jadi demikian saja gitu ya. Bahasan saya yang sederhana ini ya. Semoga mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan juga tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.